I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it down, right, whoa. How you fucking with these hoes up? Pengertian evaluasi pekerjaan. Evaluasi kinerja adalah suatu metode dan proses penilaian dan pelaksanaan tugas seseorang atau sekelompok orang atau unit-unit kerja dalam satu perusahaan atau organisasi sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang ditetapkan lebih dahulu. Evaluasi kinerja merupakan cara yang paling adil dalam memberikan imbalan atau penghargaan kepada pekerja. G.T. Milone dan Bedrow mengungkapkan bahwa evaluasi atau pengelapalan kinerja adalah suatu proses yang dilakukan dalam rangka menilai kinerja pegawai. Sedangkan kinerja pegawai diartikan sebagai suatu tingkatan di mana karyawan memenuhi atau mencapai persyaratan kinerja yang ditentukan. Evaluasi kinerja atau penilaian prestasi karyawan yang dikemukakan Leon C. Mangison 1981-310 dalam Mangku Negara 2069 adalah sebagai berikut. Penilaian prestasi kerja performance appraisal adalah suatu proses yang digunakan pimpinan untuk menentukan apakah seorang karyawan melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. B. Tujuan evaluasi kinerja. Secara umum, tujuan evaluasi adalah untuk membantu perusahaan mencapai tujuan keberhasilan strategis perusahaan dan menjamin terciptanya keadilan internal sama di pasar kerja. Dalam cakupan yang lebih umum, penyaman Simanjuntak menyatakan tujuan dari evaluasi kinerja adalah untuk menjamin pencapaian sasaran dan tujuan perusahaan, terutama bila terjadi keterlambatan atau penyimpangan. Tujuan manajemen evaluasi meliputi 1. Memperoleh SDM yang berkualitas, 2. Mempertahankan karyawan yang ada, 3. Menjamin keadilan, 4. Penghargaan terhadap perilaku yang diinginkan, 5. Mengendalikan biaya, 6. Mengikuti aturan hukum, 7. Memfasilitasi pengertian, 8. Meningkatkan efisiensi administrasi. C. Faktor-faktor penilaian kinerja. 3 dimensi kinerja yang perlu dimasukkan dalam penilaian prestasi kerja yaitu 1. Tingkat kedisiplinan karyawan sebagai suatu bentuk pemenuhan kebutuhan organisasi untuk menahan orang-orang di dalam organisasi yang dijabarkan dalam penilaian terhadap ketidakhadiran, keterlambatan, dan lama waktu kerja. 2. Tingkat kemampuan karyawan sebagai suatu bentuk pemenuhan kebutuhan organisasi untuk memperoleh hasil penyelesaian tugas yang terandalkan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas kinerja yang harus dicapai oleh seseorang karyawan. 3. Perilaku-perilaku inovatif dan spontan di luar persyaratan tugas formal untuk meningkatkan efektivitas organisasi, antara lain dalam bentuk kerjasama, tindakan protektif, gagasan-gagasan yang konstruktif dan kreatif, pelatihan diri, serta sikap-sikap lain yang menguntungkan organisasi. D. Kegunaan evaluasi kinerja. 1. Kegunaan dari evaluasi kinerja SDM menurut Mangku Negara 2005-11 adalah 2. Sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang digunakan untuk prestasi, pemberhentian dan besarnya balas jasa. 3. Untuk mengukur sejauh mana seorang karyawan dapat menyelesaikan pekerjaannya. 4. Sebagai dasar mengevaluasi efektivitas seluruh kegiatan dalam perusahaan. 5. Sebagai dasar untuk mengevaluasi program latihan dan keaktifan jadwal kerja.
metode kerja, struktur organisasi, gaya pengawasan, kondisi kerja dan pengawasan. 6. Sebagai indikator untuk menentukan kebutuhan akan latihan bagi karyawan yang ada di dalam organisasi. 7. Sebagai kriteria menentukan seleksi dan penempatan karyawan. 8. Sebagai alat memperbaiki atau mengembangkan kecakapan karyawan. 9. Sebagai dasar untuk memperbaiki atau mengembangkan uraian tugas. Kegunaan dari evaluasi kinerja SDM menurut Mangkunegara 2005-11 adalah 2. Sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang digunakan untuk prestasi, pemberhentian dan besarnya balas jasa. 3. Untuk mengukur sejauh mana seorang karyawan dapat menyelesaikan pekerjaannya. 4. Sebagai dasar mengevaluasi efektivitas seluruh kegiatan dalam perusahaan. 5. Sebagai dasar untuk mengevaluasi program latihan dan keaktifan jadwal kerja, metode kerja, struktur organisasi, gaya pengawasan, kondisi kerja dan pengawasan. 6. Sebagai indikator untuk menentukan kebutuhan akan latihan bagi karyawan yang ada di dalam organisasi. 7. Sebagai kriteria menentukan seleksi dan penempatan karyawan. 8. Sebagai alat memperbaiki atau mengembangkan kecakapan karyawan. 9. Sebagai dasar untuk memperbaiki atau mengembangkan uraian tugas. Aspek-aspek yang dinilai dalam evaluasi kinerja. Aspek-aspek yang dinilai dalam evaluasi kinerja adalah sebagai berikut. 1. Kemampuan teknis, yaitu kemampuan menggunakan pengetahuan, metode, teknik, dan peralatan yang dipergunakan untuk melaksanakan tugas serta pengalaman serta pelatihan yang diperoleh. 2. Kemampuan konseptual, yaitu kemampuan untuk memahami kompleksitas perusahaan dan penyesuaian bidang gerak dari unit masing-masing ke dalam bidang operasional perusahaan secara menyeluruh, yang pada intinya individual tersebut memahami tugas, fungsi, serta tanggung jawabnya sebagai seorang karyawan. 3. Kemampuan hubungan interpersonal, yaitu antara lain untuk bekerja sama dengan orang lain, memotivasikan karyawan atau rekan kerja, melakukan negosiasi, dan lain-lain. Materi selanjutnya yaitu F. Metode evaluasi pekerjaan. Di antara metode-metode untuk penentuan evaluasi pegawai yang paling terkenal adalah metode point factor. Metode tersebut membuat perbandingan antara pegawai berdasarkan kesulitan masing-masing dengan memberikan angka atau nilai tertentu guna mempermudah perbandingan di antara pegawai-pegawai itu secara menarik. Metode point factor menuntut beberapa persyaratan, di antaranya 1. Menganalisis semua pekerjaan yang ada di dalam organisasi. 2. Seleksi faktor nilai pekerjaan yang ada di seluruh jabatan. 3. Pertimbangan faktor-faktor nilai pekerjaan sehingga nilai paling maksimal bagi pekerjaan adalah 100. 4. Kembangkan tingkat kualitas masing-masing faktor nilai pekerjaan tersebut dan berikan poin pada masing-masing tingkat kualitas yang ada dalam setiap job worth factor. 5. Tetapkan besarnya pembayaran yang realistik bagi pekerjaan-pekerjaan yang benchmark berdasarkan perbandingan pasar
dengan pekerjaan-pekerjaan benchmark berdasarkan nilai pasar, dan bayar pekerjaan yang lain berdasarkan poin keseluruhannya. Materi selanjutnya yaitu G. Kegiatan penilaian kinerja. Kegiatan penilaian kinerja sendiri dimaksudkan untuk mengukur kinerja masing-masing tenaga kerja dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas kerja sehingga dapat diambil tindakan yang efektif, semisal pembinaan berkelanjutan maupun tindak koreksi atau perbaikan atas pekerjaan yang dirasa kurang sesuai dengan deskripsi pekerjaan. Penilaian kinerja terhadap tenaga kerja biasanya dilakukan oleh pihak manajemen atau pegawai yang berwenang untuk memberikan penilaian terhadap tenaga kerja yang bersangkutan dan biasanya merupakan atasan langsung secara hierarkis atau juga bisa dari pihak lain yang diberikan wewenang atau ditunjuk langsung untuk memberikan penilaian. Materi selanjutnya yaitu H. Manfaat dari evaluasi kinerja ini antara lain adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan komunikasi antara manajer dan karyawan. 2. Meningkatkan kepuasan dan retensi kerja. 3. Meningkatkan kinerja dan profitabilitas. 4. Mengidentifikasi kandidat atau promosi. 5. Memberikan bantuan bagi karyawan yang membutuhkan pelatihan. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu meningkatkan budaya perusahaan. Materi yang selanjutnya yaitu I. Pelaksanaan evaluasi pekerjaan. Langkah ini berdasarkan atas asumsi bahwa untuk menyusun struktur upah atau gaji yang dapat diperlukan adanya hubungan kuantitatif berdasar atas kriteria yang dibuat secara perkiraan. Nilai perbandingan antara satu pekerjaan dengan pekerjaan lain tergantung pada metode yang dipergunakan. Selanjutnya yaitu materi upaya untuk meninjau ulang. Evaluasi digunakan sebagai kegiatan untuk meninjau ulang kinerja individu maupun tim. Sehingga jika pekerjaan usai, tidak langsung ditinggalkan begitu saja, melainkan dapat kembali dan dicek bagaimana hasilnya. Penilaian dan mengetahui apa saja yang kurang. 1. Tanpa ada kegiatan evaluasi, membuat pekerjaan dilupakan begitu saja dan tidak akan ada perkembangan untuk selanjutnya. 2. Memperbaiki kesalahan. Di poin ini, evaluasi berguna untuk memperbaiki kesalahan dari pekerjaan selanjutnya. Berhubungan dengan poin nomor 1, setelah direview, maka akan terlihat hasilnya, termasuk kekurangan, akan terlacak dengan baik sehingga ada bahan untuk pengembangan dan perbaikan. 3. Kerja karyawan lebih objektif. Evaluasi menjadi suatu hal yang membuat karyawan berkembang. Dengan evaluasi, karyawan bisa mengetahui bagaimana performa kerjanya saat ini. Pun jika ada evaluasi, maka karyawan tahu bahwa kinerja yang akan selalu dinilai dan dipantau. Adapun materi yang terakhir yaitu pengembangan karyawan. Pengembangan karyawan. Hasil evaluasi juga bisa dibuat untuk dasar dalam pengembangan diri karyawan. Seperti yang sudah kita tulis di atas, ada penilaian berdasarkan wawancara mendalam dari sisi psikologis karyawan. Hasil ini bisa memperlihatkan diri karyawan dari tingkat kepuasan kerja sampai dengan kelebihan dan passion yang ia miliki. Hasil penilaian ini menjadi base untuk banyak hal, baik dengan evaluasi, banyak hal yang didapatkan baik perusahaan maupun karyawan dalam
pengembangan diri di masa depan. Itulah pentingnya kenapa perusahaan perlu melakukan evaluasi kerja. Baiklah, sedikit presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.